Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menilai perlunya pertimbangan rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penerapan kembali ujian nasional sebagai metode penilaian akhir dari proses belajar mengajar siswa, khususnya untuk daerah 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen berencana menerapkan kembali ujian nasional sebagai metode penilaian akhir dari proses belajar mengajar siswa. Komisi 10 DPR RI menilai pemberlakuan ujian nasional harus dikaji secara mendalam mengingat masih tingginya ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati mengatakan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar khususnya daerah 3T perlu menjadi bahan pertimbangan penting jika ujian nasional akan diberlakukan kembali. Mengingat ada perbedaan signifikan dari sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan yang memiliki diversitas karakter serta belum meratanya infrastruktur penunjang pendidikan di setiap sekolah. Harapannya UN juga menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan lagi, meskipun boleh dikatakan tidak untuk dilakukan dalam rangka kelulusan, tetapi di dalam rangka salah satunya untuk mencari sekolah di atasnya atau masuk perguruan tinggi. Ini pun kami juga kemudian mengatakan masih harus banyak pertimbangan, karena ketika bicara ujian nasional, kita bicaranya adalah secara keseluruhan seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan infrastruktur yang belum memadai di banyak tempat, kemudian juga SDM-nya yang tentu pasti tidak sama, pasti semuanya mempunyai problem-problem tersendiri. Lebih lanjut, Mai Esti menyampaikan, Komisi 10 DPR RI terus menggali metode penilaian hasil belajar siswa yang adaptif dan bisa dilaksanakan secara nasional. Terlebih, setiap perubahan dalam sistem pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi geografis, kualitas pendidikan, dan pemerataan akses di seluruh Indonesia. Ia berharap metode yang digunakan nantinya mampu memperbaiki sistem pendidikan dan mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dari Yogyakarta, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendukung penuh rencana pemerintah terkait pengalihan subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat dan berharap kedepannya pengawasan terhadap subsidi barang maupun bantuan langsung tunai ke masyarakat diperkuat dengan melibatkan aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan. Komisi 12 DPR RI mendukung penuh pemerintah yang berencana mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Mengingat selama ini masih terjadi kebocoran dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak dan gas yang tidak tepat sasaran akibat kurangnya pengawasan dan pendataan yang tidak akurat. Anggota Komisi 12 DPR RI Muhtarudin mengatakan, DPR dan pemerintah memiliki semangat yang sama dalam penyaluran subsidi BBM maupun gas LPG yang tepat sasaran bagi masyarakat. Namun, pada tahap implementasinya, masih ditemukan bahwa manfaat subsidi justru dirasakan oleh masyarakat mampu dari segi ekonomi. Untuk itu, rencana pemerintah mengalihkan subsidi energi menjadi BLT patut diapresiasi. Namun, perlu diikuti dengan data yang tepat serta pengawasan yang ketat. Nah, kalau memang subsidi orang itu lebih tepat sasaran, paling tidak terbanyak kebocoran, ya kita akan dukung. Nah, data penerima subsidi ini kan ya tidak begitu bagus, jadi sumber datanya juga tidak begitu baik, tidak update, sehingga banyak data yang tidak akurat. Kembali lagi, mau subsidi orang, mau subsidi barang, kunci utamanya adalah data. Di samping data adalah pengawasan, sistemnya bagus, datanya akurat, pengawasannya baik ya, akan semakin meminimalkan kebocoran daripada penyaluran BBM bersubsidi dan gas bersubsidi. Muhtarudin berharap kedepannya pengawasan terhadap subsidi barang ataupun bantuan langsung tunai ke masyarakat dapat diperkuat. Terlebih, sudah adanya aturan bahwa barang bersubsidi adalah barang di bawah pengawasan oleh BPH Migas yang melibatkan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Dari Sumatera Selatan, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendukung penuh film karya anak bangsa yaitu film Woman from Rote Island yang menjadi perwakilan Indonesia di ajang Piala Oscar ke-97 untuk berkompetisi di ajang bergengsi.
Sebagai salah satu film karya anak bangsa yang menjadi perwakilan Indonesia di ajang Piala Oscar ke-97, kategori Best International Feature Film Academy Awards, DPR RI mendukung keikutsertaan film Woman from Rhode Island dalam ajang festival film paling prestisius bagi industri film di dunia. Anggota Komisi 10 DPR RI Melly Guslow mengapresiasi film Woman from Rhode Island untuk berlaga di ajang Piala Oscar. Selain mempromosikan alam dan budaya daerah, 90% pemain film ini juga diperankan oleh orang asli Pulau Rote. Melalui dukungan pemerintah, industri film Indonesia dapat terus konsisten mempromosikan kekayaan alam untuk membentuk citra positif tentang keberagaman budaya Indonesia. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita branding Indonesia. Karena lokasinya di Pulau Rote, maka kesempatan ini kesempatan untuk dunia tahu yang lain daripada Indonesia selain dari Bali. Ini sangat baik untuk kick off-nya Bapak Prabowo sebagai presiden kita sesuai dengan cita presiden kita bahwa memantapkan sistem keamanan negara dan mendorong kemajuan bangsa melalui ekonomi kreatif salah satunya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, seluruh masyarakat dan influencer media sosial diharapkan dapat turut mendukung dan mempromosikan film itu sebagai karya yang mewakili Indonesia dalam ajang Piala Oscar ke-79. Kami sudah menyepakati konkretnya. Yang pertama, pemerintah akan mendukung lobby-lobby kepada publisher, kemudian kami akan meminta kepada seluruh pejabat untuk ikut mempromosikan, dan kemudian kami minta kepada pemilik layar lebar untuk kemudian memutar kembali film ini. Fitian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indonesia yang memiliki keanekaragaman potensi wisata alam yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemerintah perlu mendorong secara maksimal dan berkelanjutan pengembangan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 8%. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik, di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Guna menarik minat turis mancanegara dan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, infrastruktur penunjang ekosistem pariwisata prioritas nasional harus terus ditingkatkan. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi kunci dalam mengembangkan pariwisata super prioritas nasional. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sektor pariwisata dipercaya memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian nasional. Apalagi
Indonesia memiliki potensi wisata alam yang sangat banyak dan beragam, sehingga mampu menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berdasarkan laporan Kemenparekraf, pasca COVID-19, kunjungan wisatawan mancanegara berhasil mencapai angka 11,41 juta hingga November 2024. Sektor pariwisata telah mampu menghasilkan PDB pariwisata sebesar 4,3%, atau 42.303,16 miliar rupiah, devisa sebesar 4.260 juta US dollar, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 21,26 juta orang. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%, pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisata secara maksimal dan berkelanjutan. Karena industri pariwisata memiliki dampak multiplier efek ekonomi yang pasti ke sektor lainnya, seperti sektor manufaktur, UMKM, dan sektor jasa. Kalau sektor-sektor tersebut bertumbuh, maka dipastikan akan terbuka lapangan pekerjaan yang sangat besar dan bisa mendorong ekonomi meningkat secara tajam. Masyarakat dunia itu yang namanya hiburan pariwisata itu menjadi kebutuhan primer. Oleh karena itu harus di-provide gitu, harus disediakan ekosistem yang memang mendukung itu sehingga orang memang enjoy, sehingga ketika enjoy kan kemudian mereka akan datang lagi dan lebih banyak lagi, harapannya seperti itu. Untuk dapat menarik minat turis mancanegara dan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, infrastruktur penunjang ekosistem pariwisata prioritas nasional harus terus ditingkatkan. Fasilitas yang ada harus bisa memanjakan para turis agar betah berlama-lama di Indonesia dan membelanjakan uangnya untuk membeli produk UMKM lokal. Dan sementara ini ya saya kira sarana prasarananya sangat kurang memadai. Tempat-tempat untuk sambil menikmati mereka menunggu antrian kapal, mereka seharusnya kan sudah berkembang seperti tempat-tempat makanan, minuman, atau sekedar nunggu kafe-kafe dan lain sebagainya, juga tempat-tempat penginapan. Saya kira ini kan juga menjadi wisata yang langka dan apalagi sangat berbeda dengan apa yang image di beberapa masyarakat mungkin. Yang tak kalah penting, dukungan anggaran dari pemerintah, baik pusat dan daerah, menjadi kunci untuk mengembangkan pariwisata super prioritas nasional agar semakin diminati oleh turis asing dan domestik. Jadi memang kita harus mencari cara-cara lain, salah satunya tentunya untuk mungkin bisa mendorong agar APBD, ya APBD terutama dari provinsi dan dari kabupaten bisa dikerahkan. Walaupun tentunya kami dengar dari kabupaten sudah sangat mendukung, ya. Dan yang kedua yang bisa kita bantu kalau bukan dak fisik, ini dari Kementerian Pariwisata, kita akan mencoba untuk mengadakan lebih banyak lagi fiberglass, perahu-perahu yang bisa digunakan untuk atraksi foto-foto dan video itu. Itu karena saat ini baru ada 3, kita harapkan bisa terus kita tambahkan. Kalau tadi kita mendengarkan dari pemerintah kabupaten, sebenarnya sudah sangat suportif ya. Sangat suportif dengan bantuan infrastruktur di desa wisata tersebut. Cuman mungkin karena keterbatasan anggaran, jadi memang tidak semua harapan masih belum bisa dipenuhi. Makanya kami juga dari Komisi 7 DPR RI mendukung untuk bagaimana Kementerian Pariwisata ini anggarannya bisa bertambah agar bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan pariwisata yang ada di Indonesia. Sudah seharusnya target perolehan turis wisata internasional di Indonesia jauh lebih tinggi dari yang didapat oleh negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya jelas, semakin banyak turis yang berkunjung ke Indonesia, pendapatan negara akan semakin bertambah dan target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai. DPR menegaskan sudah seharusnya Kemenparekraf segera membangun sumber daya manusia yang handal untuk mendukung seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari driver, pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga industri perhotelan untuk dibina dan dilatih agar bisa memberikan informasi dan pelayanan kepada wisatawan internasional dan domestik tentang semua potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, sektor pariwisata sekali lagi akan berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional ke arah yang lebih baik.
Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menaruh misi Asta Cita mendapat perhatian tersendiri bagi DPR RI untuk terus dikawal secara serius agar beberapa target yang tertuang seperti pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai. Untuk informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Hai mahasiswa UAI, TVR Parlemen mencari bakat untuk kalian yang mau tampil di layar kaca menjadi presenter masa kini. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan informasi penting tentang keparlemenan, serta menjadi keterwakilan suara bagi masyarakat. Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen dan menjadi bagian dari Referensi Indonesia. Apakah kalian teman-teman mahasiswa yang kita cari? Ayo daftarkan diri kalian dan sampai bertemu di UAI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, terkait Asta Cita pemerintahan baru, bagaimana catatan DPR RI terhadap Asta Cita tersebut? Informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 pemirsa. Dan seperti yang kita ketahui ada pemerintahan yang baru nantinya, Presiden terpilih Prabowo akan mengusung tema yang luar biasa yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Di mana pemirsa hal tersebut diturunkan ke dalam 8 visi atau Asta Cita. Di mana ada diantaranya yaitu penguatan ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan juga peningkatan lapangan kerja, pembangunan SDM, juga keberlanjutan terkait hilirisasi. Dan kita akan dalami seperti apa pandangan dari DPR RI terkait yang akan diambil pemerintah saat itu. Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota DPR, Muhammad Khalid dari PKS dari daerah pemilihan Jabar 6. Pak, terkait Asta Cita dari Presiden terpilih ini Pak, bagaimana pandangan DPR RI terkait hal tersebut? Tentu kita berharap bahwa visi yang terangkum dalam Asta Cita itu bisa terrealisasi ya. Karena kita melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran itu memiliki visi terkait bagaimana membangun ekonomi yang lebih tinggi lagi. Ada target sekitar 8% kalau nggak salah. Tentu dengan capaian pertumbuhan ekonomi 8% ini tidak mudah, ya target yang sangat besar dan patut kita dorong untuk bisa tercapai. Dan pertumbuhan 8% itu kami berharap bukan hanya capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga berkualitas. Apa itu berkualitas? Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang bisa mengangkat the bottom of the pyramid, masyarakat miskin ini bisa naik kelas. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian selain ekonomi yang tumbuh tinggi dan berkualitas, kita berharap juga bagaimana pemerintah ke depan itu juga pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa, efektif, dan tentu tampil unggul dalam melayani. Dan itu yang penting juga adalah yang disebut Indonesia Emas itu apa sih sebenarnya? SDM yang berkualitas. SDM berkualitas itu paling nggak 2 hal. Dicirikan oleh pendidikan yang bagus dan kesehatan yang prima. Jadi kita berharap ke depan ya di pemerintahan Pak Prabowo fokus membangun SDM yang unggul, berdaya saing, memiliki kompetisi untuk
bersaing di dunia global, ini menjadi fokus utama dari pemerintah ke depan. Terkait yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan pendidikan dan salah satunya juga kesehatan. Isu permasalahan tentang kesehatan ini masih bermasalah, Pak. Bagaimana saran atau anjuran dari DPR ke depan untuk pemerintah? Jadi ke depan masalah pendidikan, pertama hal yang basic dulu. Pertama adalah terkait infrastrukturnya. Misal kebutuhan ruang kelas harus tercukupi. Kemudian yang kedua adalah terkait kesejahteraan para gurunya. Itu harus terjamin. Dan yang ketiga adalah terkait bagaimana angka partisipasi sekolah. Ya, bagaimana anak-anak yang putus sekolah yang cukup besar itu bisa sekolah. Maka mau nggak mau kita harus fokus terkait hal-hal yang basic tadi. Hal yang basic infrastruktur, ikutsertaan, guru itu yang harus diselesaikan. Plus juga tadi program makanan bergizi tadi itu bisa menjadi support untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dari kesehatan dari anak didik. Nah itu juga bisa kita dorong. Dan ke depan memang pendidikan selain Dikdismen juga perlu dipikirkan bagaimana kontribusi pendidikan tinggi. Nah seringkali pendidikan tinggi itu tidak terkoneksi dengan baik dengan dunia usaha. Kita minta nanti ke depan di era pemerintahan Pak Prabowo, pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia pemerintahan itu saling terkoneksi dengan baik. Sehingga research yang dilakukan oleh pendidikan tinggi itu bukan hanya sekedar research, tapi based on driven dari private sector, dari swasta dan juga dari government. Nah, ke depan itu harus begitu, sinerginya. Jadi bukan hanya melakukan riset, penelitian, tapi juga bagaimana kebutuhan dunia usaha. Dunia industri mana? Nah, terkait tadi hilirisasi kan, kita tidak hanya ingin hilirisasi, tapi juga industrialisasi. Nah, industrialisasi yang seperti apakah yang harus dibangun? Maka kita harus mendasarkan keterkaitan antara pendidikan tinggi kita, dunia research, dan juga dunia usaha. Itu yang harus kuat. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Muhammad Khalid dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 6. Dan terima kasih atas perhatian Anda, saya kembalikan ke rekan saya di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti, pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politik ya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik, di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Silakan Nazia.
Terima kasih rekan Diva dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa pada berita pertama, yakni Rahayu Saraswati kampanye anti kekerasan pada perempuan sejalan dengan Sustainable Development Goals. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini beberapa media nasional menyebutkan terkait dengan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, suarakan dukungan terhadap kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya target nomor 5 tentang kesetaraan gender dan nomor 16 tentang keadilan dan masyarakat damai. Sebagaimana diketahui pemirsa, salah satu tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam mencapai target SDGs, salah satunya yaitu tingginya angka kekerasan berbasis gender. Saraswati yang juga selaku Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO menekankan pentingnya penegakan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang melarang penyelesaian damai antara korban dan juga pelaku kekerasan seksual. DPR terus memastikan negara hadir melalui legislasi, anggaran dan juga pengawasan demi menegakkan keadilan bagi perempuan termasuk kelompok rentan seperti migran. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Presiden Prabowo harus segera terbitkan Kepres Satgas Penanganan Penambangan Ilegal. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari oleh rekannya Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan Dadang Iskandar diduga karena pelaku melindungi praktek tambang ilegal. Terkait dengan hal ini pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Kepres dan memerintahkan Menko Polkam Budi Gunawan untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Penambangan Ilegal. Sebagaimana diketahui pemirsa, sepanjang 2022 kerugian negara dari tambang ilegal atau penambangan ilegal tanpa izin sekitar 3,5 triliun rupiah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Banyak aparatur pemerintah seperti aparat keamanan dan birokrat yang menjadi backing dari praktik penambangan ilegal ini, sehingga kerusakan alam dari tambang ilegal dan konflik horizontal masyarakat secara perlahan tapi pasti menggerus ketahanan nasional kita. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Rahayu Saraswati yang mengatakan kampanye anti kekerasan pada perempuan sejalan dengan SDGs, serta Presiden Prabowo harus segera terbitkan Kepres Satgas Penanganan Penambangan Ilegal. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.